Dia di atas dari tabaqah yang ketujuh. Maka tabaqah yang kelima dari tabi'i shagir, yang mana mereka melihat 1-2 orang sahabi, namun dohirnya tidak mendengar dari sahabat. Maka seperti Imam Al-A'mash bisa jadi bertemu dengan Anas ibnu Malik, namun Anas sudah tua dan tidak meriwayatkan hadis karena memang sudah jauh. Kecuali Qatadah di tabaqah yang keempat masih meriwayatkan. Maka ini tabaqah yang kelima, yang mana dia tidak pernah mendengar dari para sahabat satupun. Dan ini adalah kedudukan Imam Al-A'mash di dalam Ar-Rutbah. Adapun dari segi riwayah hadis, maka dia imam di 2 ilmu. Dan ilmu ini kembali kepada ilmu agama. Apa? Al-Quran jadi imam qiraahnya, dan hadis menjadi imam muhaddisnya. Berkata Yahya ibnu Ma'in, Al-A'mash thiqah dan Nasa'i thiqatun sabtun. Berkata Nasa'i thiqatun sabtun. Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Maka ini 2 imam mutasyaddidin bersama Abu Hatim menyebutkan thiqatun yuhtaju bi hadithihi. Berkata Abu Zur'ah imam. Maka kedudukan mereka di kalangan para ulama, kedudukan Al-A'mash ini adalah di atas derajat thiqah. Namun dia mudallis. Maka jika dia meriwayatkan di Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dengan mengatakan an, maka dilihat apakah ada periwayatan tasrih di riwayat yang lain. Misalnya di riwayat Abu Daud meriwayatkan an fulan, kemudian di riwayat An-Nasa'i hadatsana fulan tersebut, maka ini bisa naik. Itu yang diinginkan tadi kami sebutkan, dilihat jalan-jalan yang lain. Atau dia meriwayatkan dengan an-anah, tapi dari gurunya yang 3 yang masyhur disebutkan oleh Al-Hafidh Adz-Dzahabi di Mizan I'tidal. Jika meriwayatkan dari 3 gurunya yang dia asbatun nas, Al-A'mash ini asbatun nas dari 3 gurunya, maka ihtimal ittisal. Siapa di antaranya? Pertama Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, dan yang kedua Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, dan yang ketiga Abu Saleh As-Samman. Jika meriwayatkan Al-A'mash di selain Al-Bukhari dan Muslim mengatakan an, maka ihtimal ittisal. Kenapa? Karena dia min asbatin nas. Al-A'mash ini dari orang paling kuat periwayatan di orang yang ketiga tersebut. Maka jika mengatakan an, dia mendengar. Dan di sini lihat sanadnya, meriwayatkan dari siapa? Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah. Berarti periwayatannya sangat kuat. Maka itulah keutamaan Imam Al-Bukhari di sini. Pertama, dia meriwayatkan periwayatan Qutaibah dari Jarir, di mana Qutaibah dulu mengatakan, aku tidak pernah mengedepankan dari guruku kecuali Qutaibah. Kemudian kedua, Jarir ibnu Abdul Hamid banyak periwayatannya dari Al-A'mash. Dan yang berikutnya keutamaan Imam Al-Bukhari, Al-A'mash yang mudallis meriwayatkan dari Syaqiq ibnu Salamah. Maka periwayatan Al-A'mash kepada Syaqiq min asbatin nas. Maka Al-A'mash dari murid terkuat dari Syaqiq, sehingga periwayatannya mempunyai keutamaan. Maka inilah kedudukan dari Al-A'mash mudallis, dan dia didhaifkan jika meriwayatkan dengan an-anah di selain Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian berpindah kepada gurunya Imam Al-A'mash, Syaqiq ibnu Salamah Al-Asadi, Abu Wa'il Al-Kufi. Maka dia tingkatannya adalah mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram adalah orang yang
sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Kalau sezaman dengan Nabi dan tidak beriman kepada Nabi berarti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang meninggal kafir di perang Badr, mereka mukhadram, begitu? Tidak. Maka mukhadram harus hidup di zaman Nabi dan dia itu beriman kepada Nabi dan menjadi murid Nabi. Karena di antara mereka para mukhadram, di antaranya Syakik ibnu Salamah, hidup di zaman Nabi, namun dia masih kecil. Maka Nabi meninggal, dia masih kecil. Dan dia meninggal di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Maka di saat dia kecil tidak bisa meriwayatkan dari Nabi, jadilah dia mukhadram, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, namun tidak sempat meriwayatkan dari Nabi, jadi mukhadram. Dan lebih jelas lagi seperti Uwais Al-Qarni Al-Yamani, yang mana dia beriman kepada Nabi dan dia hidup di Yaman, dan Nabi sudah ada pada zamannya. Namun dia tidak seperti Abu Hurairah hijrah ke Madinah ataupun Abu Musa Al-Asy'ari Yamaniyun yang lainnya, tetapi dia mempunyai tanggung jawab kepada ibunya. Maka dia birrul walidain, tidak bisa bertemu dengan Nabi, maka dinamakan sebagai mukhadram. Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi bukan murid Nabi. Maka ini mukhadram, begitulah Syakik ibnu Salamah, mukhadram. Maka Syakik ibnu Salamah dikatakan oleh A'mas dari Ibrahim, alaika bisyakik. Maka Ibrahim An-Nakhai, gurunya Imam Al-A'mas, telah mewanti-wanti, alaika bisyakik. Maka wajib bagi kamu untuk memegang Syakik ibni Salamah ini. Fa ini adraktu nasa wa huwa mutawafirun wa innahum la ya'uddunahu min khiyarihim. Maka aku telah mendapati manusia dan mereka banyak sekali, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang baik. Dan diantaranya adalah Syakik ibnu Salamah. Dan berkata Ishaq ibnu Mansur dari Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, thiqatun la yus'al an mithlihi. Maka dia rawi yang thiqah, yang tidak usah dipertanyakan lagi. Maka kalimat la yus'al an mithlihi, pujian yang tinggi, menunjukkan bahwa orang ini tidak butuh lagi untuk dibahas. Orang ini tidak butuh lagi untuk dipermasalahkan. Dia di atas derajat thiqah, imam seperti itu. Maka dithiqahkan oleh Waqi' ibnul Jarrah dan Muhammad ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Kemudian berkata Syakik ibnu Salamah an Amr ibnu Syarahbil. Di sini periwayatan qarin, di mana Amr ibnu Syarahbil sama-sama mukhadram dan Syakik ibnu Salamah mukhadram. Berarti periwayatan satu level, sama-sama mukhadram, sezaman. Maka Amr ibnu Syarahbil Al-Hamdani Al-Kufi, dia juga mukhadram, sama dengan Syakik ibnu Salamah. Dan Amr ibnu Syarahbil telah dipuji atau ditautsik oleh Yahya ibnu Ma'in, berkata thiqah. Maka sekarang kita masuk kepada hadis. Maka hadis ini barakallahu fikum pernah kita lewati. Maka diulang oleh Imam Al-Bukhari karena ada sesuatu. Apa itu sesuatu di sini? Bisa kita lihat nanti. An Abdillah, maknanya Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Abdullah ibnu Mas'ud, dia juga minas sabiqin al-awwalin. Keutamaannya sangat besar, terutama permasalahan kathratul mulazamah. Maka dia dulu banyak duduk bersama Nabi dan mengambil ilmu Nabi, sehingga dia termasuk minal muksirin fi riwayatil athar, dari orang yang banyak periwayatan asarnya, hadisnya. Dan juga dia termasuk orang yang paling banyak duduk mulazamah, seperti pengakuan
pengakuan Abu Musa al-Asy'ari, di mana Abu Musa di saat mulai baru-baru datang dari Yaman, dari Habasyah ke Madinah, dia mengatakan, aku melihat Abdullah bin Mas'ud, saya pikir dari keluarga Nabi, karena dia banyak masuk keluar rumah Nabi dan keluarganya pun. Saya pikir dia dari kerabat Nabi. Ternyata bukan dari kerabat Nabi. Namun di sini dia kathratul mulazamah dengan Nabi. Banyak duduk meriwayatkan hadis dengan Nabi. Dan dari keutamaan Ibnu Mas'ud juga, dia diberikan rekomendasi oleh Nabi untuk mengambil Quran dan qiraah darinya. Seperti disebutkan di hadis muttafaqun alaih, fastaqra'ul Quran ala arba'ah. Maka ambillah Al-Quran pada 4. Pertama Muadz bin Jabal, kedua Ubay bin Ka'ab, ketiga Salim maula Abi Hudzaifah, keempat Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud, jadilah dia menjadi alim ulama dari para sahabat dikarenakan kathratul mulazamah bersama Nabi. Dan di sini dia sedang bersama Nabi, sedang mulazamah dengannya. Sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bertanya Abdullah bin Mas'ud, ayudan bi a'dham, dosa yang paling a'dham. A'dham di sini ala sighah al-af'al ataupun alat tafdil, sighatu tafdil, afdal, a'dham, maknanya dosa apa yang lebih besar di sisi Allah. Maka disebutkan di sini 3 perkara dari dosa-dosa yang besar. Namun pada hakikatnya dari 3 perkara ini, 2 perkara dosa yang masih bisa diampuni oleh Allah jika belum bertaubat, dan yang pertama dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah karena kedahsyatan penghinaan kepada Allah. Maka yang pertama, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Pertama, kamu menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah padahal Dia yang menciptakan kamu. Apa maknanya? Menjadikan tandingan di sini adalah Allah yang menciptakan kamu, maka seharusnya ibadah diberikan hanya kepada Allah saja. Karena Allah yang menciptakan kamu, memberikan rizki kepada kamu, mana rasa syukurmu? Malah beribadah kepada Buddha, beribadah kepada Dewa Krishna, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa Wisnu, Dewa Shiva, Dewa Brahma, dan seterusnya. Maka ini adalah antaj'ala lillahi niddan, kamu menjadikan tandingan sesembahan selain Allah dan Allah yang menciptakan kamu. Mana rasa syukur kamu kepada Allah yang menciptakan kamu? Ini dosa besar yang tadi kelasnya tidak pernah diampuni oleh Allah jika mati dalam keadaan belum bertaubat. Dan ini sesuai dari ucapan Allah di Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang tidak bertobat dari kesyirikannya. Maka mereka jika mati dan tidak bertobat, forever in hell. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Inilah dari mafsadah dosa kesyirikan, antaj'ala lillahi niddan. Maka asal dari kalimat syirik juga di sini. Antaj'ala lillahi niddan. Niddan maknanya persekutuan. Mempersekutukan Allah untuk disembah.